Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmawati, NIM 182704-2008, kelas PTPA Angkatan 2018, dengan mata kuliah Analisis Pangan. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan penetapan kadar pati pada bahan pangan. Pati merupakan salah satu zat penting dalam memenuhi kebutuhan gizi sebagai sumber energi manusia di dunia. Zat tersebut diperkirakan 80% bersumber dari pati. Di dunia saat ini, industri bahan makanan memproduksi pati berkisar 50 juta ton per tahun dan laju pertumbuhan 7,7% per tahun. Dan perkembangan produksi pati dunia oleh industri makanan modern sudah merangsang berbagai pihak untuk mengidentifikasi polisakarida dari sumber yang baru. Pati adalah karbohidrat kompleks yang tidak larut dalam air, berwujud bubuk putih, tawar, dan tidak berbau. Pati berbentuk granula atau butir-butir kecil dengan lapisan-lapisan yang karakteristik. Secara umum, pati terdiri dari 20% bagian yang larut air, amilosa, dan 80% bagian yang tidak larut dalam air, amilopektin. Pati merupakan simpanan karbohidrat dalam tumbuhan dan merupakan karbohidrat utama yang dimakan oleh manusia. Sifat karakteristik pati. Pati merupakan zat tepung dari karbohidrat dengan suatu polimer senyawa glukosa yang terdiri dari dua komponen utama, yaitu amilosa dan amilopektin. Cara uji kadar pati pada suatu sampel. Alat dan bahan yang digunakan adalah 1 neraca, 2 botol timbang, 3 Erlenmeyer, 4 gelas ukur, 5 beker gelas, 6 pendingin, 7 kompor listrik, 8 buret, 9 drop pipet, 10 labu takar 500 ml. Sedangkan bahan yang digunakan adalah 1 tepung beras, 2 HCl 25%, 3 KL 30%, 4 larutan luf, 5 HCl pekat, 6 NaOH 30%, 7 H2SO4 25%, 8 K2CR 207, 9 Tio 0,1 N, 10 larutan kanji 1%. Cara uji kadar pati pada suatu sampel terdiri atas 4. Bisa dibaca pada layar yang sudah ditampilkan. Yang pertama itu timbang 2-5 gram. Yang kedua itu residu dipindahkan secara kuantitatif dari kertas saring ke dalam Erlenmeyer dengan digilas menggunakan 200 ml air, lalu tambahkan 2 ml HCl 25%. Yang ketiga, setelah dingin netralkan dengan larutan NaOH 30% lalu encerkan sampai volumenya. Yang keempat, ambil 10 ml fitrat, tentukan berat glukosanya seperti penentuan kadar gula sebelum inversi. Berat glukosa dikalikan 0,9 merupakan berat pati. Untuk menguji hidrolisasi pati itu sudah sempurna, yaitu dengan menetralkan hasil hidrolisasi menggunakan NaOH lalu ditambah larutan iodium. Bila timbul warna biru menunjukkan hidrolisasi belum sempurna. Pati tergolong sebagai senyawa karbohidrat tersusun dari polimer dengan monomer glukosa. Pati dapat dihidrolisasi menjadi gula dengan bantuan asam kuat atau enzim. Enzim pemecah pati adalah golongan enzim amilase. Analisa kadar pati dimulai dengan memisahkan pati dari gula yang terikat dengan jalan-jalan pencucian menggunakan air. Untuk menentukan kadar pati, tahap berikutnya adalah hidrolisasi secara kimia menggunakan asam klorida 25% pada suhu pendidih air. Gula monosakarida, glukosa hasil hidrolisasi pati setelah penetralan ditentukan kadarnya seperti penentuan kadar gula inversi.
Itulah tadi pemaparan dari materi saya mengenai kadar pati. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.